Minkro-Teaching, keterampilan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 22210047 dan rekan saya. Nama saya Divya Solani Putri dengan NIM 222100050. Nama saya Cynthia Nanda dengan nomor NIM 222101008. Pada video kali ini, kami akan melakukan micro-teaching dengan mengimplementasikan model-model dalam pembelajaran menyimak. Dan model yang akan kami implementasikan yaitu model interaktif, di mana model ini menekankan interaksi antara guru dan juga siswa melalui sebuah diskusi. Diskusi ini kami terapkan dengan menggunakan materi pembelajaran yaitu teks berita. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh siapa? Kang Yudis, Ibu. Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak nih, masih ingat gak sih minggu lalu kalian belajar apa? Belajar apa yo? Masa udah lupa lagi nih? Yang ada dua sampiran dan dua isi. Puisi, pantun. Kembali kotaknya. Baru minggu kemarin ya Bu, Iya. sudah lupa. Maaf Ibu, biasa. Tapi semoga karena udah ingat tuh bisa diimplementasikan ya di kehidupan sehari-harinya. Ya, betul. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari teks berita. Oke, baik Ibu. Pada bawa HP nih semuanya? Bawa, Ibu. Ibu share ke grup kelas ya. Boleh, Ibu. Untuk contoh gambar berita. Ya. Ada yang bawa spidol tidak? Ada Ibu, ini kami Yudis. Boleh pinjam. Mulai sebentar ya. Boleh dibantu ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Yudis. Nah, itu udah Ibu share ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah ada, Bu. Sudah ada gambarnya? Sudah, Ya, Bu, betul. baik. Ya. Itu sebagai contoh saja. Itu beritanya tentang apa yang ada di gambar? Bentar Ibu. Boleh. Sinyalnya Ibu maaf bentar ya. Oh iya, tidak ada wifi ya? Betul. Tidak apa. Oh, boleh pakai HP Ibu aja. Baik. Izin ya Ibu. Terima kasih Bu. Ini tuh apa Ibu tentang apa ya? Ya, Tentang beritanya tentang Indonesia ditentukan hari ini. Judulnya Itu judulnya. dari koran Tempo. Ya, betul. Sudah bisa dilihat ya? Sudah ini. Mungkin Ibu apa yang diberitakan ya? Atau gimana? Apa yang diberitakan? Judulnya apa? Judulnya itu Nasib Indonesia Judul ditentukan tentang hari ini. Itu adalah salah satu contoh dari teks berita. Oh, iya. Betul. Baik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam berita itu memiliki sebuah unsur. Unsur tersebut harus ada dalam berita. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah berita, unsur tersebut harus ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah nama unsurnya itu adalah unsur 5W 1H. Ada yang tahu apa ini? When, where, What, why, where. what, who,
Who, why, how. Betul. Yang pertama yaitu what. Apa? What? Iya. Atau apa? Kenapa sih harus ada unsur ini? Karena biar apa yang disampaikan dari berita itu tersampaikan. Mungkin. Betul, Teh Syifa. Agar apa yang ada dalam berita tersebut bisa disampaikan. Lalu yang kedua itu ada where. Di mana? Atau Di mana? Di mana? Kenapa sih harus ada unsur ini? Karena untuk menunjukkan iya betul. Lokasi peristiwa, betul. Yang ketiga, apa lagi? When. Betul. Atau kapan? Kapan? Kapan berita tersebut Iya. berlangsung? Iya. Atau Karena kapan waktu peristiwa mungkin, tersebut? Ya, Ya. betul. Lalu yang keempat yaitu Who? who atau Siapa? Siapa, Bu? siapa. Maksudnya gimana? Ada yang bisa jelasin? Mungkin maksud dari siapa ini siapa saja yang terlibat di dalam Peristiwa tersebut. Betul. Sudah pintar ya. Amin. Amin. Ibu, terima Terima kasih. kasih. Lalu yang kelima yaitu Why? why atau Mengapa? maksudnya gimana coba? Ya, jadi mengapa itu mungkin Kenapa peristiwa mengapa tersebut bisa peristiwa terjadi? gitu. Membutuhkan penjelasan istilahnya mengapa gitu, Bu. Sudah mengerti ya? Berarti 5W itu apa saja? What, when, who, why. Lalu ada 1H. 1H itu apa? How? How. Oh, how. Maksudnya how. How atau Bagaimana atau gimana? bagaimana? Maksudnya? Gimana peristiwa itu terjadi? Atau bagaimana kejadiannya? Mungkin bagaimana kejadiannya menjelaskan Memberikan gambaran tentang proses atau cara peristiwa itu terjadi. Betul. Kenapa harus ada 5W 1H ini? Karena dalam berita haruslah mengandung faktual atau fakta. fakta. Yang artinya berita tersebut tidak boleh direkayasa. Betul. Karena harus ada alasannya kenapa berita itu dibuat, di mana berita tersebut, kapan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, mengapa, dan bagaimana. Begitu. Iya, Bu. Nah, jadi anak-anak semua, unsur 5W 1H ini yang harus ada dalam teks berita. Ketika teman-teman semua membuat berita, unsur tersebut harus ada di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu struktur dari teks berita yang akan dijelaskan oleh Bu Siti Nurhaliza. Boleh dikat dulu nggak? Oke anak-anak, tadi setelah unsur-unsur dalam teks berita juga terdapat struktur teks berita. Nah, yang pertama itu ada struktur yang pertama itu ada kepala berita. Atau coba ada yang tahu nggak kepala berita ini isinya apa? Judul bukan? Judul bisa, ada lagi. Jadi untuk kepala berita ini kan tadi ada unsur-unsur 5W plus 1H ya. Nah, unsur 5W 1H itu adanya di bagian 5. Ya. Ini ya. Terus yang kedua ada yang tahu? Badan berita. Boleh. Badan atau tubuh berita ya.
Jadi kan kalau di kepala berita itu cuma apa, di mana, kapan. Di sini bisa dijelaskan lagi secara lebih kompleks, Dikembangkan lagi ya dari sini. Nah, untuk yang terakhir itu ada kaki atau ekor berita. Kalau ini kira-kira isinya apa? penutup mungkin atau pamungkas dari berita tersebut. Ya, jadi bagian kaki atau ekor berita ini menjadi penutup dalam sebuah teks berita. Setelah ada kepala, ada badan, dan juga ada ekor atau kaki berita. Nah, struktur dari teks berita ini juga biasa disebut piramida terbalik. Karena bentuknya seperti piramida. Tadi apa? Struktur yang pertama? Kepala dari berita. Struktur yang kedua? Badan atau tubuh berita. Betul, badan atau tubuh berita. Yang terakhir? Kaki atau ekor berita. Ya, untuk struktur dari teks berita. Oke, selanjutnya selain ada unsur dan juga struktur, ada juga kaidah kebahasaan yang akan dijelaskan oleh Baik anak-anak, Ya Ibu. selain ada unsur, struktur, lalu ada apa lagi coba? Kaidah kebahasaan, bener kan? Kebahasaan dalam teks berita ada berapa? Ada yang tahu? 5. Enggak. 4. 4. Iya, pintar. Ya betul. Udah 4. Apa aja? Ada yang tahu yang pertama itu? Menggunakan bahasa baku gak? Oh, Ya, betul. Wow, Cipa Ya, sudah pintar. generasi ya? Karena sudah diberitahu ya di pertemuan Iya. sebelumnya. Betul sekali Ibu. Yang pertama itu menggunakan bahasa baku, yang kedua Menggunakan konjungsi. Konjungsi temporal Bu, ya enggak, betul. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Iya betul ya. Contohnya? Bahwa, betul gak? Yang, dan. kalau konjungsi temporal contohnya juga. Yang itu urutan waktu kayak selanjutnya. Ya. Yang mengingat-ingat waktu. Itu betul. Lalu ada apa lagi? Yang ketiga, keterangan waktu. Keterangan waktu. Dan yang terakhir, Eh, langsung dan tidak langsung. perbedaannya apa? Kalau kalimat langsung itu seperti kalau di teks berita itu ada dialog yang diucapkan oleh si ya ujaran, betul Ibu. Kalau kalimat tidak langsung itu seperti siapa ya? Ya seperti itu teks beritanya yang lain. Kita masuk ke penjelasan saja ya. Menggunakan bahasa baku. Yang artinya itu berarti bahasa harus Sana. menurut KBBI. Kok ya jadi maaf Ibu. Kok iya ada sih? Itu kan tanda baca. oh iya
betul. Maaf Ibu. Kerjaannya ya. KBBI. Atau kamus besar Bahasa Indonesia. Karena kita anak bahasa seperti itu. Lalu konjungsi temporal yaitu ada yang tahu? Kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Urutan Yang menunjukkan urutan waktu, Bu. Selanjutnya yang masuk ke Bu. masuk. Betul. Selanjutnya Seperti mengingat waktu mungkin ya Bu ya, gitu konjungsi temporal. selanjutnya setelahnya masuk gak? Kemudian Iya betul. Iya nggak? Lalu ada keterangan waktu nih. Ya Bu, keterangan waktu seperti kemarin, hari ini, saat ini. terus 2 tahun yang lalu, seperti itu Bu. Kilas balik 4 tahun yang lalu. Iya, itu keterangan waktu Bu. Yang keempat itu ada kalimat langsung dan tidak langsung makanya. Yang tahu? Kalau kalimat langsung nggak tahu Bu. Ditandai oleh adanya tanda petik. Kalau kalimat tidak langsung, kalau kalimat langsung, kalau kalimat tidak langsung gitu ya berarti yang tidak ada tanda petik. Ya, seperti paragraf biasa. Ya. Ya. Jadi yang perbedaannya itu ada tanda petik. Jadi pada kaidah teks perintah terdapat 4 poin penting, yaitu menggunakan bahasa baku, konjungsi temporal, keterangan waktu, kalimat langsung dan tidak langsung. Baik Bu. Berarti itu poin penting yang harus ada di Sebuah teks berita mungkin ya Bu ya. Ya baik. Berarti teman-teman sudah memahami nih, tadi ada unsur berita apa saja? What, when, where, who, why, and how. 5W, 1H. 5W, 1H agar teman-teman bisa dapat mudah mengingatnya. Lalu yang kedua ada struktur apa saja? Kepala berita, tubuh berita, dan juga kaki atau ekor Kaki berita. atau ekor berita. Lalu ada kaidah berita apa saja? Menggunakan bahasa baku, ada konjungsi temporal, Keterangan waktu, waktu, dan dan juga juga kalimat langsung dan tidak langsung. Nah itu bisa menyimak dengan baik. betul. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian sudah menyimak apa saja unsur berita, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada di teks berita, ada tugas, yaitu menganalisis teks berita. Nanti teks beritanya Akan di-share melalui ya, nanti hasil analisisnya boleh ditulis di bukunya masing-masing ya. Baik Ibu. Individu Bu. Iya betul. Ini tugas individu ya. Dan nanti perwakilan satu orang mungkin yang ke depan untuk mempresentasikan hasil Hasil dari analisis. analisisnya dapat dipahami. Siap, dapat, Bu. Ibu. Siap Bu. Dulu ya. Baik, iya. Sudah ada? Sudah. Sudah Bu Mas. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Gimana anak-anak udah pada beres? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah. Siapa yang mau mempresentasikan hasil analisisnya? Siva, Bu. Boleh. Ibu sebelumnya mohon maaf ya saya menggunakan jaket karena sedang tidak enak pada ya. Tadi kan sudah ditugaskan untuk menganalisis ya Bu.
Nah, jadi langsung ke unsurnya aja mungkin ya Bu ya. Dari unsurnya aja. Nah, unsur teks berita tadi yang berita ibu kirimkan. Nah, unsur dari uangnya itu adalah pasien terinfeksi virus COVID-19 subvarian Omicron XBB di Surabaya dinyatakan sudah sembuh. Nah, untuk di mananya atau where itu di Surabaya dan webnya atau kapannya itu pada tanggal 26 Oktober 2022. Punya atau siapanya itu adalah pasien terinfeksi virus COVID-19 subvarian Omicron XBB di Surabaya. Nanik Sukristina, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Surabaya. Nah, why-nya adanya masyarakat yang terinfeksi COVID-19 Omicron XBB yang sudah sembuh. How-nya atau bagaimananya yaitu pihak Dinkes Surabaya melakukan upaya yang dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 subvarian Omicron XBB mulai dari testing, tracking, dan juga treatment. Selanjutnya, tadi kan sudah unsurnya ya Bu ya. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks beritanya, yaitu ada bahasa baku, penggunaan bahasa baku, dan juga ada kalimat langsungnya, serta menggunakan keterangan waktu dan tempat. Terima kasih Teh Ya, Sipa. Ibu. Mungkin bisa teman-teman beri tepuk tangan dulu untuk Teh Sipa karena dan juga memaparkan hasil analisisnya. Dan jawabannya itu benar sekali gitu. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, jika tadi ada jawaban yang berbeda dengan Teh Sipa, boleh dibetulkan. Betul, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, itulah pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai teks berita. Yang pertama, tadi kita ulangi lagi ya, ada unsur berita yang terdiri dari 5W1H. Lalu ada unsur berita yang terdiri dari kepala, Struktur Ibu. badan, kaki atau ekor. Lalu ada kaidah Kebahasaan. kaidah dari teks berita, salah. Yaitu ada Menggunakan bahasa baku, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan juga penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, teman-teman, karena teman-teman sudah mengetahui unsur, struktur, dan kaidahnya, jadi ketika teman-teman membuat sebuah berita, ketiganya itu harus ada di dalam sebuah berita. Dan teman-teman bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga, begitu ya. Dapat dipahami pembelajaran pada hari ini? Dapat, Ibu. Baik, semoga materinya tidak lupa lagi ya minggu depan. Amin. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2, waktunya pulang. Tadi dipimpin oleh Kang Yudis, Ibu. Boleh Kak Yudis. Ya baik, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai rumah dan selamat sampai tujuan akhir ya, ibu-ibu juga ya. Baik, sebelum kita pulang, maka kita berdoa. Berdoa ini mah yang berdoa apa yang namanya itu teh? Nah ya, tulis boleh sama-sama 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu ibu semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang kami buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.